Assalamualaikum, kaum berpikir para penonton channel ini. Bertemu kembali dan sebagaimana telah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa saya terpaksa mengubah channel ini menjadi channel kaum berpikir yang sebenarnya itu saya rancang untuk kanal YouTube saya yang baru, Cerita Kampung Halaman. Tetapi karena channel ini banyak diserang dan nggak sulit diduga bahwa itu serangan itu datang dari tetangga kita yang menurut penelitian dari yang dilakukan oleh Prudential, 1 dari 3 warga negaranya itu mengidap gangguan jiwa atau dalam bahasa Inggris ditulis di dalam artikel yang ditulis oleh Prudential tersebut, berisi hasil penelitian Prudential tersebut, mereka mengalami mental disorder. Gitu. Nah, jadi dalam cerita tentang mental disorder ini kemarin saya karena terlambat pulang gitu ya, capek sekali dan ngantuk, saya nggak buat video. Itu membuat mereka ya tetangga kita ini, orang-orang di negara tetangga kita ini beberapa itu langsung berimajinasi ya, dengan tentu saja dengan imajinasi wahamnya mereka tentang waham kebesarannya mereka, itu memastikan gitu kalau saya itu tidak berani muncul lagi di video karena Indonesia ini sedang rusuh di mana-mana ya, dalam kondisi darurat dan bahaya gitu dengan imajinasi mereka tentunya. Sehingga ada yang membuat video di TikTok ya, di TikTok itu dengan gambar saya di situ, misteri, dan juga Mbak Ain Harap itu dari Medan yang mengatakan macam-macam seperti itu, buat saya nggak berani gitu. Dan untuk itu saya sudah membalas videonya itu di channel Kampung Halaman yang saat ini saya gunakan untuk membalas atau kontra narasi mereka itu dengan bahasa-bahasa yang lebih lugas, yang lebih mereka mengerti, dan menggunakan cara-cara yang lebih karikatural, nggak seserius di sini ya. Nah di sini karena udah mulai ada yang minta kita mau bahas buku saja, ya sudah. Kemarin sudah kita bahas tipis-tipis gitu tentang Pramudia. Saya mengutip kumpulan cerpennya, Cerita dari Jakarta, dari dari cerpen bagian pertama di buku tersebut, Jongos tambah Babu gitu ya. Nah, sebagaimana sudah saya jelaskan di sana bahwa itu bedanya kita antara sastra dan kita membahas buku-buku non-fiksi ya, dan juga sains gitu. Kalau non-fiksi dan sains itu dia memaparkan fakta-fakta objektif gitu. Ya, kita pahami seperti itu, tidak ada lagi imajinasi di sana, tidak ada lagi penafsiran yang terlalu luas, bebas kemana-mana gitu, dan juga tidak ada lagi fantasi di sana. Ya, jadi tertutup di situ sudah. Nah, itu bedanya dengan sastra ini. Sastra ini kondisi ciri-cirinya itu para sastrawan ini mereka itu punya kekuatan yang kata-kata ya, yang begitu bertenaga, begitu powerful, begitu kuat, yang membuat kita bisa berimajinasi dan juga membayangkan situasi kondisi saat ini, fenomena saat ini, ataupun masa lalu, bahkan di masa mendatang, itu dengan kata-katanya itu gitu. Itu membuka ruang imajinasi kita. Nah, contohnya ketika di kata kemarin yang saya katakan bagaimana kalimat dari Pramudia itu, salah satunya di Anak Semua Bangsa, ketika dia katakan bahwa masa berubah tapi manusia sama saja gitu ya. Jadi artinya itu adalah fenomena yang memang ada di sekeliling kita, bahwa sebenarnya tidak ada yang baru di kolong langit ini gitu ya. Semuanya ini adalah pengulangan-pengulangan ya. Ada orang yang otoriter sudah ada sebelumnya karena itu sifat manusia, dan kemudian ada juga orang-orang yang berjiwa pemimpin memang sudah ada sebelumnya seperti itu. Orang yang suka pamer sudah ada sebelumnya, hanya medianya berbeda ya untuk flexing sekarang. Kalau yang saya gambarkan di buku apa namanya ini, di Le Comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas, di Count of Monte Cristo, tapi ini edisi bahasa Inggrisnya. Di sini diceritakan bagaimana kehidupan orang-orang kaya di Paris zaman dulu itu
itu flexingnya mereka bagaimana makan di restoran yang ikannya didatangkan langsung dari Rusia dengan beberapa kuda gitu. Itu flexingnya mereka zaman itu. Atau kemudian bagaimana mana kuda yang paling bagus di Prancis tuh. Nah kalau sekarang ini flexingnya kan naik ke jet gitu ke Amerika gitu ya, makan roti yang 400.000. Jadi manusia itu sama aja gitu. Jadi zaman dulu flexingnya modelnya begitu, sekarang ya begini gitu, menggunakan pesawat jet pribadi, jet charteran seperti itu bedanya. Kalau zaman dulu dengan zaman sekarang, tapi pada karakternya tetap aja pamer gitu ya. Nah kemudian juga ketika orang-orang yang bermental kacung, jongos, babu itu dari zaman dulu juga ada dan zaman sekarang sama aja, mentalitasnya itu sama aja gitu. Cuma tuan yang berbeda, juga media mereka untuk menghamba itu berbeda gitu ya. Kalau zaman dulu menghambanya itu bagaimana mereka menyiapkan makanan untuk tuannya, dan kebanggaan seorang babu itu adalah bahwa idenya bagaimana mengatur meja itu diterima oleh tuannya gitu. Nah kalau sekarang itu mereka melayani tuannya itu bisa melalui media YouTube untuk melawan bangsanya sendiri gitu ya, dan mereka sudah senang dapat tepuk tangan ketika mereka menghina bangsanya dan itu diapresiasi oleh tuannya di sana. Itu adalah kebahagiaan dari seorang jongos dan babu untuk di masa modern ini gitu, di masa sekarang ya. Dan itu dengan kata-kata yang sangat kuat dari Pramudia ini, seperti dia katakan ya, itu mereka memang babu atau dan jongos dari kasta terendah gitu ya, dari yang serendah-rendahnya sudah katanya. Mereka itu menjadi hamba, menghamba sampai ke mentalitas hamba sampai ke bulu-bulunya gitu. Pramudia mengatakan itu, dan dari kata-kata itu imajinasi kita itu bisa berkembang gitu ya. Ya misalnya kayak sekarang ini dengan setelah mendengarkan kata-kata itu kita tinggal bayangkan mukanya Baut Sastra, Sari Tingting ketika dia memuji-muji Malaysia. Bayangkan itu disandingkan antara kata-kata Pramudia kemudian dengan gestur tubuhnya ya, bagaimana mimik wajahnya gitu. Silahkan dilihat setelah membaca itu, kita imajinasi kita itu berkembang. Atau Iki Weo ya, Zainal Story, sekarang ini Bas, Toha, Iki Weo gitu ya, Romlia Pratama. Coba ditonton setelah dan ingat kata-kata Pramudia itu. Luar biasa sekali pemuda dari Malaysia ini, geng. Membalas soalan ataupun menjawab soalannya dengan sangat detail kayak gitu ya, geng ya. Kenapa Pak Kokori tidak menyetit video dia ya, geng ya? Kalau menyetit nanti disetit balik ataupun dibagi fakta, mungkin Kokori ataupun bisa disebut MRI itu akan koya dengan fakta yang sebenarnya ya, geng ya. Kita punya satu gambaran yang baru, imajinasi yang lebih lebih kita pahami lah tentang karakter orang-orang seperti itu. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas tipis-tipis tentang Pramudia. Sekarang kita akan membahas dari sastrawan paling saya sukai, nomor satu, siapa lagi kalau bukan George Orwell ya. Ini dia bukunya, George Orwell ya. Ini adalah The Complete Novels. Jadi ini novel komplitnya ya. Jadi novel komplit yang pernah ditulis George Orwell sepanjang hidupnya. Jadi di sini ada 6 buah novel yang dia tulis. Jadi ada Animal Farm, kemudian Burmese Days, A Clergyman's Daughter, Coming Up for Air, Keep the Aspidistra Flying, dan 1984 ya. Dan ada lagi karya-karyanya yang lain di sini, misalnya Homage to Catalonia. Iya, ini dia, ini Homage to Catalonia, dan ini The Road to Wigan Pier, dan ada satu lagi, ini Down and Out in London and Paris, yang ini udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, namanya Terbenam dan Tersingkir di Paris dan London. Ya, jadi di luar itu, dan ada beberapa esainya lagi, salah satunya seperti Shooting an Elephant,
Itu tentang bagaimana pengalamannya waktu di Myanmar, yang kemudian disadur oleh Iksakabanu gitu, entah di Teh dan Pengkhianat atau di apa semua untuk Hindia gitu. Di salah satu novelnya itulah. Nah, dari 6 novel ini yang paling ikonik itu ada 2, Animal Farm dan 1984. Dan sebagaimana Pramudia yang punya kata-kata yang sangat kuat yang terus kita ingat, George Orwell juga begitu. Ada dari 2 novelnya yang sangat ikonik ini. Ada kalau dari 1984 itu dari Animal Farm dulu. Animal Farm itu kata-kata Orwell yang sangat terkenal itu adalah all animals are equal, but some animal more equal than others. Nah itu apa artinya ya? Jadi di sana dia katakan bahwa semua binatang itu setara, tetapi ada beberapa binatang yang lebih setara dari yang lain. Nah, konteks dari pernyataan itu adalah itu digambarkan di Animal Farm ini bahwa ada sebuah peternakan yang ingin memerdekakan diri dari penjajahan manusia di sana. Nah, ketika sudah merdeka itu, mereka semua berjuang di dalam prosesnya kemerdekaan itu, tetapi ketika sudah merdeka, ada sebagian, dan di situ gambarkan babi-babi yang berkuasa. Nah, ketika mereka berkuasa, apa yang tadinya dikatakan bahwa semua binatang itu setara, itu ketika berjuang, setelah mereka selesai berhasil, ditambahkan di belakangnya, tapi ada beberapa binatang lebih setara, artinya mendapatkan perlakuan lebih istimewa daripada binatang yang lain. Gitu. Nah itu juga bisa membuat imajinasi kita tentang kondisi yang kita alami pada saat ini, umpamanya gitu. Nah, yang kemudian yang kedua itu adalah 1984. Itu yang akan kita bahas di sini. Di 1984 ini, atau 1984, itu kondisi yang itu novel yang ditulis Orwell pada tahun 1948 dengan setting tahun 1984. Ya, jadi ini novel ini sangat istimewa karena dia bisa menggambarkan situasi saat itu yang belum ada pada saat 1948, misalnya televisi saat itu belum ada. Nah, di sini Orwell masih menyebutnya telescreen. Jadi di screen itu yang mengawasi semua orang setiap hari menyampaikan propaganda, dan itu kalau sekarang ini bisa kita bayangkan semacam fenomena buzzer. Ya. Jadi kebenaran itu selalu dicekoki ke orang, dan di sana ada namanya polisi pikiran. Ya. Jadi pikiran orang itu dikontrol oleh para polisi ini, tidak boleh keluar dari situ pemikirannya. Nah, di situ ada satu tokohnya namanya penguasa dari semuanya, itu Big Brother. Jadi kakak besar ya gitu, Big Brother. Jadi di situ dia mengawasi semua orang. Nah, di situ kata-kata Orwell yang sangat bertenaga, yang kuat di situ, dia katakan Big Brother is watching you. Jadi Big Brother ini selalu memantau apa yang kamu lakukan. Jadi orang nggak berani macam-macam di situ. Nah, jadi sayang mengetahui sosok George Orwell ini sebenarnya baru itu ketika saya membaca biografi dari Jean-François Lyotard, salah satu filsuf Prancis postmodern yang bisa dibilang postmodern juga. Nah, dia yang menulis karyanya itu La Condition Postmoderne. Itu yang menjadi bisa dikatakan sebagai tonggaknya postmodernisme. Nah, nanti soal postmodernisme saya bisa ceritakan di bagian yang lain. Nah, di novel 1984 ini itu membawa kita dalam suasana yang penuh kengerian di dalam sebuah negara totaliter bernama Oceania. Oh, gitu ya. Tapi kengeriannya ini bukan tembak-tembakan, bunuh-bunuhan, sadis gitu, enggak. Tapi bagaimana kita merasa tertekan ya sepanjang novel itu, bahwa hidup di dalam negara totaliter itu kita semua diperhatikan, apa yang pikiran kita itu dikontrol, ini kita nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti itu. Suasana depresinya itu sangat terasa ya. Jadi tokoh utamanya itu namanya Winston Smith, itu orang yang sangat taat pada peraturan di negara itu, sangat taat hukum. Dia bekerja pada Departemen Kebenaran, jadi kebenaran pun diatur. Dia mengubah sejarah yang misalnya nggak sesuai dengan keinginan dari
penguasa negara itu ya Big Brother itu harus diubah gitu segala macam, dan itu dicekoki ke dalam pemikiran orang-orangnya. Nah, ini yang di sana juga yang bisa membuka imajinasi kita, membuka pemahaman kita tentang situasi apakah di masa lalu, apakah di zaman sekarang, itu adalah bahwa digambarkan bagaimana Oseania ini selalu dalam situasi konflik dengan salah satu dari antara dua negara lainnya gitu ya. Di sana ada 3 negara digambarkan bahwa satu Oseania, satu Eurasia, dan satu lagi Eurasia tadi. Nah, di saat Eurasia itu mereka sedang baik dengan Oseania, itu Eurasia nggak ada baik bagus-bagusnya. Yaitu dia itu bajingan lah, pengkhianat, apa segala macam, pokoknya nggak ada bagus-bagusnya gitu ya. Bagus-bagusnya itu nggak ada di sana. Nah, di saat kemudian mereka konflik dengan Eurasia, mereka mendekat ke Eurasia. Nah, itu kembalikan lagi. Eurasia Yang bagus, tapi Eurasia ini nggak ada bagus-bagusnya. Ya, misalnya kalau di saat dia lagi baik-baik dengan Eurasia, misalnya ya di Oseania ini, maka di Oseania ini adalah segalanya paling bagus, dia hidup sederhana, ya dia itu orang yang sangat loyal, mereka itu orang yang sangat setia, mereka mendahulukan kepentingan umum, ya seperti itu kira-kira ya. Dan kemudian ketika sudah sakit hati itu nggak ada bagus-bagusnya lagi Oseania ini, ya segala macam tudingan sampai bau ketek segala dipermasalahkan lah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ketika sebaliknya Eurasia yang tadinya mereka caci maki gitu ya, entah dibilang intoleran lah, entah dikatakan itu rasis lah, entah menghancurkan pembangunan yang sudah ada kota, tapi ketika mereka berbaikan kembali, ketika mereka bermusuhan dengan Eurasia tadi, maka sekarang gantian ya, Eurasia tadi yang buruk, maka Eurasia ini baik. Ya namanya dia melakukan itu kan karena kepentingan politik aja, dan politik itu nggak ada salah. Misalnya ya, itu imajinasi kita, nggak ditulis di buku itu, tapi kita bisa berimajinasi seperti itu, bagaimana diceritakan segala hal tadi yang baik-baiknya ya. Itu dia sebenarnya hanya karena dia sudah tahu Eurasia ini Oseania ini jelek, makanya dia melakukan seperti itu hanya bentuk perlawanan. Selalu ada pembenaran untuk itu, dan orang pun jadi lupa gitu, bahwa tadinya si Eurasia ini adalah berbaik-baikan dengan Oseania dengan segala baik, dan Eurasia ini segalanya yang buruk. Sekarang di sebaliknya gitu ya, tidak ada lagi yang bagus tentang Oseania, segala yang bagus itu sekarang ada di Eurasia, dan segala keburukan itu nggak ada lagi, itu dihapus. Jadi seperti itu di 1984 ini ya. Dan kemudian ada satu juga yang saya kata-kata lain yang sangat powerful menurut saya di 1984 ini adalah kata-kata dari Orwell ini, ketika dia bagaimana menggambarkan situasi orang-orang di dalam negara Oseania ini. Ya, jadi di sini Orwell mengatakan they're just like ant. They see small thing, big thing they can't. Jadi mereka seperti semut katanya, hanya mampu melihat sesuatu yang kecil, tetapi yang besar itu luput. Nah, jadi ini lagi-lagi ya merangsang imajinasi kita, membayangkan ya situasi bagaimana orang-orang di sekeliling kita atau tetangga kita itu yang hanya bisa melihat hal-hal kecil. Dia lihat di sana orang-orang seperti para pengkhianat Indonesia yang menjelek-jelekan bangsanya, yang dia pikir hanya seperti itulah mereka gitu ya, seperti itulah kita gitu. Mereka tidak bisa berpikir tentang kebebasan bersuara seperti di kita di sini, jiwa-jiwa yang merdeka di sini, bahwa daulat itu ada di tangan rakyat. Di sini itu mereka nggak bisa berpikir, mereka hanya memikirkan hal kecil seperti itu, bancu semen, bibi, terus ya kata-kata itu ringgit power lagi dari rupiah. Jadi hal-hal semacam itu. Dan juga misalnya kalau di Indonesia pun sama saja gitu, banyak orang yang melihat ya seperti sekarang ini ya, narasinya bau ketek gitu, apalagi ini operasi plastik, joget-joget. Jadi hal-hal seperti itu gitu ya, yang besar-besar, bagaimana seperti sekarang ini sebenarnya kebebasan bersuara kita itu tersandra oleh Undang-Undang ITE, dan kemudian juga
bagaimana sebenarnya demokrasi kita ini masih belum sempurna karena ketua-ketua partai begitu berkuasa ya, dan dinasti, kalau kita bicara dinasti aja ada di sana gitu. Orang-orang terjebak di perdebatan yang kecil-kecil seperti itu ya, seperti semut tadi kalau kata Orwell. Jadi itulah sastra ini ya. Jadi mereka kata-katanya itu bisa merangsang kita, imajinasi kita, dan juga pemahaman kita terhadap situasi saat ini. Nah, jadi di Orwell ini di Oceania ya, jadi dia tinggal itu di Winston ini di Oceania. Nah, pada saat ini Oceania di dalam setting novelnya ini sedang berperang dengan Eurasia, dan segala hal tentang Eurasia itu tuh buruk. Sebelumnya dengan Eastasia itu segala tentang Eastasianya ini yang buruk begitu ya. Nah, itu makanya di dalam novel seperti ini ketika kita membacanya itu imajinasi kita bukan hanya pada di setting cerita itu gitu, tapi kondisi kita yang sekarang seperti saat ini ya, seperti thought police itu, polisi pikiran, itu dia mengawasi semuanya apa yang kita pikirkan itu, dan itu dihukum gitu. Nah, kalau kita bayangkan situasinya itu ya mirip-mirip dengan UU ITE kita gitu. Jadi kita ngomong apa gitu, kita bisa dikriminalisasi, kita bisa dibawa ke oleh polisi, misalnya polisinya juga nggak perlu punya pemahaman hukum yang luas. Saya pernah bicara dengan seorang doktor, profesor hukum dari Universitas Yahkuala, dia bilang untuk satu kasus itu aja UU ITE itu bisa 250 pertimbangan, kemudian 250 itu dipecah gitu. Memang harus ada pengetahuan hukum yang memadai untuk orang bisa menggunakan pasal itu ya, pasal karet itu. Tetapi pada kenyataannya kalau orang umpamanya kena UU ITE itu dibawa ke kantor polisi oleh seorang bintara yang hanya tamat SMA, tidak memiliki pengetahuan hukum tentang itu, dia bisa mengeluarkan satu surat gitu yang mengatakan bahwa ya ini sudah melanggar gitu. Nanti ujungnya di pengadilan dibuktikan dengan pengacara yang sangat mahal dan butuh banyak waktu. Ketika itu sudah dia putuskan, negara memberi wewenang kepada penegak hukum itu untuk menahan orang yang mereka putuskan bahwa itu sudah mencukupi alat buktinya, umpamanya seperti itu. Dan itu mirip sekali dengan thought police tadi gitu ya. Jadi imajinasi kita dibawa ke sana seperti itu ya. Nah, itulah makanya ketika kita membaca buku sastra seperti ini dan membayangkan suasananya, kita seolah larut di situ ya, seolah larut bersama tokohnya. Kalau di sini Winston ini bagaimana dia berjuang. Di sini ceritanya dia menulis buku harian ya, buku harian tentang peristiwa-peristiwa yang dialami gitu, dan itu nggak boleh di Oceania ini karena itu nanti orang bisa membaca sejarah yang sebenarnya, jadi itu harus dihapus. Jadi seperti itu kira-kira ya, dan menggunakan medianya tadi terus dipropagandakan. Ya, seperti saya katakan tadi di awal, ini seperti fenomena buzzer kita ini ya, untuk orang melupakan situasi yang sebenarnya itu dicekoki dengan informasi yang lain seperti itu untuk mempengaruhi pikiran seseorang sehingga melupakan semuanya gitu. Memang enggak dengan hukuman fisik seperti di Oceania di dalam gambaran ini, tetapi mirip-mirip lah gitu. Makanya sekali lagi sastra ini menariknya itu, kita bisa membawa imajinasi kita kemana-mana dengan seperti itu, dan membuat kita menginterpretasikan situasi saat ini dengan imajinasi yang lebih luas. Oke, jadi kali ini demikian dulu pembahasan kita di video ini. Kalau memang nanti saya lihat banyak yang tertarik pada video-video seperti ini, kita akan bahas lagi untuk video berikutnya ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.